presentasi tentang analisis SWOT dari film Mengusahakan Perkawinan Lelaki oleh Nurhayati Simpakat. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Dinda Wulandari. Saya Anwar. Saya Triansyah. Saya Iqbal. Baik, tanpa lama-lama kita melanjutkan pemateri pertama dibacakan oleh Dinda. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu presentasi ini menyajikan analisis atas film yang mereproduksi perjalanan Nurhayati sebagai pendiri Paragon Technology and Innovation seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Tujuannya yaitu mengeksplorasi faktor internal dan eksternal yang menjelaskan keberhasilan dan risiko berusaha, serta menilai implikasi manajerial and experience berbasis nilai. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu strength atau kekuatan. Pada bagian strength terdapat beberapa kekuatan utama yang ditampilkan dalam film. Pertama yaitu kepemimpinan visioner. Nurhayati Subakat menunjukkan kepemimpinan transformasional yang mendorong inovasi dan loyalitas organisasi. Yang kedua yaitu nilai spiritual sebagai fondasi. Nilai spiritual dan etika bisnis menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga yaitu resiliensi dan ketahanan. Perusahaan mampu bertahan menghadapi keterbatasan modal dan tekanan pasar. Yang keempat ada diferensiasi produk halal. Strategi produk halal menjadi keunggulan komparatif yang kuat dan dipasarkan domestik maupun global. Selanjutnya akan dijelaskan. Baiklah, saya akan membaca materi yang ketiga, weakness atau kelemahan. Pada bagian weakness terdapat beberapa kelemahan internal perusahaan. Pertama, keterbatasan modal awal. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam produksi dan distribusi. Kedua, minim pengalaman manajerial awal. Latar belakang teknis formasi membuat kurva belajar dalam manajemen menjadi lebih panjang. Ketiga, ketergantungan pada folder pengambilan keputusan dan yang terpusat meningkatkan risiko keselamatan organisasi. Keempat, pertumbuhan yang relatif konservatif. Strategis pertumbuhan terhadap berpotensi membuat perusahaan kehilangan peluang besar. Baiklah, saya akan membacakan materi yang keempat, yaitu Opportunities and Trends. Pada bagian opportunities terdapat beberapa blok terkenal. Pertama, pasar domestik halal yang besar di Indonesia. Kedua, tren gaya hidup halal semakin meningkat. Ketiga, dukungan kebijakan pemerintah terhadap industri halal. Keempat, transformasi digital melalui e-commerce dan digital marketing. Selanjutnya, bagian threats atau ancaman. Yang pertama, ancaman yang dihadapi perusahaan meliputi. Selanjutnya, bagian threats atau ancaman. Ancaman yang dihadapi perusahaan meliputi: satu, persaingan tren global. Kedua, perubahan tren kosmetik yang cepat. Tiga, risiko ekonomi makro. Yang keempat, regulasi dan standar yang ketat. Baiknya selanjutnya akan dijelaskan analisis dan rekomendasi yang dijelaskan oleh Iqbal. Saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu analisis, prioritas, rekomendasi, dan penutup. Berdasarkan analisis SWOT, keberhasilan perusahaan tidak hanya karena nilai spiritual, tetapi juga sinergi antara kepemimpinan, kompetensi, teknik, dan strategi depresiasi. Namun terdapat resiko ketergantungan pada pendiri dan pertumbuhan konservatif yang perlu diinvestigasi. Adapun rekomendasi strategi yang dapat diberikan yaitu: satu, institusional nilai dan perusahaan. Dua, penguat kapasitas manajerial. Tiga, skalabilitas R&D dan inovasi. Yang keempat, strategi digital dan
depresi global. Kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, Ihsan Hayati sepakat menunjuk bahwa Philippines Leadership dapat menjadi model bisnis yang efektif jika didukung kompetensi teknis dan kepemimpinan visioner. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Baiklah, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam